Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Empower, semangat berdayakan diri Anda. Masih pada semangat kan? Biarpun udah jam 2 malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir lateral atau lateral thinking. Nama saya Saskia Agustina. Saya dari Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya teman-teman semua udah pada tahu belum sih berpikir lateral itu apa? Atau udah pernah dengar gitu berpikir lateral tuh apa sih? Apa itu semacam tahu atau tempe? Atau apa gitu? Ya kalau misalnya belum tahu, saya jelasin ya. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir lateral? Pada dasarnya, berpikir lateral mengajak kita untuk pindah dari eksistensi ide yang sudah ada ke suatu ide baru yang berbeda namun memiliki hubungan dengan ide awal. Jadi, berpikir lateral merupakan hal yang terkait dengan kondisi dan situasi mengemuka. Hanya saja berpikir lateral bukan menciptakan ide baru secara linear yang berurutan, tetapi menemukannya secara menyamping. Nah, kita ke next selanjutnya ya, teman-teman. Teman-teman semangat dong, jangan pada tidur. Nah, dalam buku Berpikir Lateral oleh Edward de Bono 1967, berpikir lateral adalah cara berpikir yang berusaha mencari solusi untuk masalah terselesaikan melalui metode yang tidak umum atau sebuah cara yang biasanya akan diabaikan oleh pemikiran logis. Maksudnya adalah berpikir lateral merupakan sebuah landasan bahwa sesuatu nggak harus menjadi jelas dengan segera dan menghasilkan ide yang tidak dapat dihasilkan dengan metode berpikir tradisional. Nah, pokoknya berpikir lateral tuh kayaknya ibaratnya tuh berpikirnya tuh udah yang kayak jelas gitu. Udah pemikirannya tuh udah yang kayak gimana ya? Pokoknya kalau misalnya dia bilang udah, ya udah. Ngerti yang ngerti gitu loh. Definisi lainnya ada lagi sistem tradisional telah mendefinisikan bahwa berpikir yang baik adalah sebagai suatu masalah, kemampuan kognitif, atau keterampilan berpikir. Maka kini kita memiliki dua istilah. Yang pertama kemampuan kognitif dan yang kedua keterampilan berpikir. Nah, di slide sebelumnya udah dijelasin bahwa sistem tradisional itu udah mendefinisikan bahwa berpikir yang baik itu ada dua. Yang pertama kemampuan kognitif dan yang keduanya itu keterampilan berpikir. Nah, di sini saya mau ngejelasin tentang kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif akan dipengaruhi oleh pola berpikir atau suatu kumpulan persepsi yang dibentuk dari pengalaman atau pelajaran masa lalu. Nah, dan berpikir yang baik itu kan ada dua juga. Yang pertama tadi kemampuan kognitif, dan sekarang temennya tuh, yaitu keterampilan berpikir. Adalah keterampilan berpikir merupakan kemampuan untuk menggunakan kumpulan pola berpikir. Jadi berpikirnya tuh banyak. Jadinya tuh kreatif, jadi banyak. Nah, selanjutnya kemampuan kognitif akan berkembang menjadi berpikir vertikal. Pola berpikir vertikal adalah pola berpikir logis konvensional yang selama ini kita kenal dan umum dipakai. Pola berpikir ini dilakukan secara tahap demi tahap berdasarkan fakta yang ada untuk mencari berbagai alternatif pemecahan masalah dan akhirnya memilih alternatif yang paling mungkin.
Nah, kemudian keterampilan berpikir akan menjadi berpikir lateral. Nah, jadi kemudian kemampuan berkembang menjadi berpikir vertikal. Nah, itu maksudnya tadi. Jadi kalau misalnya kita udah ada masalah nih, terus kita udah dapat optionnya nih kayak pemecahan masalahnya tuh kayak ada 1, 2, 3. Nah, kita tuh kayak cocok banget tuh sama pemecahan masalah nomor 3. Ya udah, berarti yang kita pakai tuh nomor 3 yang udah jelas, yang udah benar-benar ketahuan hasilnya. Selanjutnya, dengan meningkatkan kemampuan kedua macam berpikir tersebut, maka seseorang akan dapat menjadi pemikir yang baik. Selanjutnya ada berpikir lateral dan kreativitas. Ide yang baru merupakan hasil dari berpikir lateral dan kadang bukan sesuatu yang dapat membantu seseorang. Tetapi ketika ide yang bagus ditemukan, biasanya bukan atas hasil yang secara jelas terlihat. Namun bisa saja muncul sebagai sesuatu yang tidak mungkin dan dimunculkan dalam bentuk humor. Maka, ide yang dihasilkan dari cara berpikir yang ada akan disebut sebagai kreativitas. Karena berpikir lateral adalah kemampuan berpikir kreatif yang nggak biasa karena menggunakan daya imajinasi yang kadang di luar logika. Dengan menggunakan pemikiran lateral, maka kita akan menemukan inovasi-inovasi baru yang sangat luar biasa. Makanya berpikir lateral tuh sebenarnya tuh sangat penting karena bisa memunculkan inovasi-inovasi baru, kreativitas baru. Gitu deh, jadi kita bisa jadi orang kreatif. Nah, selanjutnya ada berpikir lateral sebagai penyempurna cara berpikir. Ketika seseorang telah berhasil keluar dari kotak pembatas, berpikir lateral akan telah menunjukkan kerjanya sebagai sebuah mesin pencari. Nah, maksudnya tuh kayak misalnya kita tuh orangnya kan kayak sebelumnya tuh kayak nggak tahu passion gue tuh di mana sih, ini gue tuh di mana sih. Nah, kan otomatis kan kita harus punya jiwa keingintahuan dulu deh. Yang penting kita harus tahu diri kita sendiri dulu. Kalau misalnya kita udah tahu diri kita sendiri, otomatis kan kita udah tahu tuh, oh kemampuan gue tuh kayak gini ngelukis, kemampuan gue tuh kayak misalnya menggambar atau pinter ngomong di depan gini ya udah pakai deh berpikir lateral gitu deh, dibantu deh sama berpikir lateral. Nah, selanjutnya dengan berbagai jalan pada cara berpikir dan ide-ide, kemudian hal tersebut harus dilanjutkan oleh kemampuan berpikir untuk meneliti hingga ke dalam hingga mencapai hasil. Siapa tuh yang nanya bagaimana cara penerapannya dalam PLS? Cara penerapan berpikir lateral dalam PLS ya tadi, kan kalau berpikir lateral itu kan kalau misalnya kita udah dapat opsi-opsi, pokoknya opsi-opsi yang baru tuh kita kayak cari, misalnya nih di PLS nih, kita mencari pemecahan masalah. Terus misalnya pemecahan masalahnya apa ya? Misalnya kayak ada nih di otak dulu ya. Misalnya pemecahan masalahnya tuh ya udah yang kayak tadi aja, kayak kita tuh susah keluar dari zona gini. Kan PLS itu kan harus pinter ngomong, ya kan? Harus pinter ngomong kan, harus pinter ngomong di depan. Nah, kadang kan ada orang tuh yang kalau misalnya ngomong di depan tuh gugup. Contohnya seperti saya. Nah, kalau misalnya kita kan belum tahu yang malu-malu itu kan kayak masih sebenarnya dia bisa, cuma karena dia takut ngeliat orang-orang banyak, jadi dia tuh kayak kayaknya gue tuh nggak bisa gini kayak udah takut aja gitu kan. Nah, ya udah dari situ tuh kita gali tuh kreativitasnya dia, kemauan dirinya dia, kreativitasnya kan. Kalau misalnya udah ada kemauan dicoba-coba ya kali aja bisa. Ya pokoknya kayak gitulah. Nah, kita lanjut lagi ya ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya
Namun, ketika hasil telah didapat, hal itu juga merupakan akhir dari fase kerja kemampuan kognitif yang harus segera dilanjutkan dengan keterampilan berpikir. Selanjutnya ada teknik De Bono dalam berpikir lateral. Nah, di sini tuh ada 3 metode yang digunakan buat meningkatkan berpikir. Tapi kok di sini nggak kelihatan ya, nggak kebaca. Nah, pokoknya di sini tuh ada 3. Nah, yang pertama itu masukan acak, dan yang kedua itu provokasi, dan yang ketiga itu tantangan. Nah, kalau maksud dari masukan acak itu, pilih salah satu objek secara acak, bisa kata benda atau kata dari kamus, dan hubungkan dengan sesuatu yang sedang difikirkan. Metode ini juga disebut method of focal object. Dan yang kedua itu provokasi. Nyatakan persepsi yang umum di luar batasnya, atau gunakan alternatif provokasi terhadap situasi umum yang sedang dibahas. Hal ini akan memancing adanya persepsi baru. Nah, yang ketiga itu tantangan. Lakukan tantangan terhadap suatu kebiasaan. Hal ini dilakukan tidak untuk menyatakan bahwa cara yang ada sekarang bermasalah, tapi hanya untuk menuntun agar persepsi yang ada terlepas dan membangkitkan adanya persepsi baru. Nah, terus tadi ada yang nanya Dianti, yang ketiga itu apakah? Nah, yang ketiga itu tantangan. Maksudnya tuh lakukan tantangan terhadap suatu kebiasaan. Jadi gini, kayak misalnya kamu atau kalian punya kebiasaan tuh kayak misalnya apa ya? Kebiasaan yang telat, misalnya suka telat. Misalnya kayak suka telat gitu berangkat kuliah. Nah, kita tuh nah, kita kan suka telat tuh ya. Nah, kita tuh kayak udah nyoba gitu. Gimana sih biar nggak telat? Gini. Oh iya, biar nggak telat tuh berarti kita tuh datangnya terus pagian, karena kan tahu Jakarta kan macet kan. Nah, dari situ kan kita kan kayak udah tahu kan kayak option-optionnya gitu kan. Nah, terus kalau misalnya pakai ini ya nih, yang metode-metode ini kan yang terakhir kan tantangan. Nah, kita kan udah tahu tuh yang cara-caranya itu. Nah, dari situ kita cari lagi deh gimana sih supaya nggak kesiangan tuh. Kan opsi yang pertama kan tadi udah kayak gitu, tapi bukan berarti opsi yang pertama juga salah, yang kalau misalnya kita harus datang pagi, enggak. Kayak misalnya opsi yang keduanya kayak bangunnya agak lebih pagian lagi dan lebih pagi lagi, siapa tahu kan gak macet, atau enggak naik kendaraan umum supaya nggak macet, naik kereta kan, kalau misalnya naik motor, naik mobil kan itu tambah bikin macet kan. Nah, jadi deh telat. Nah, kayak gitu, bukan berarti option yang pertama salah, option yang pertama juga benar. Option yang pertama benar. Nah, kita cari lagi option yang baru gitu supaya ada persepsi baru gitu loh. Nah, selanjutnya oh iya teman-teman, udah sampai sini apa ada yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, saya lanjutin terus ya. Ayo dong, semoga masih pada fokus ya. Ngebahas tentang berpikir lateral. Semangat. Ya udah, kalau nggak ada yang mau nanya lanjut ya. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan keterampilan berpikir atau berpikir lateral? Biasanya kemampuan kognitif akan dihasilkan dari sekolahan. Karena kognitif merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan peserta didik yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran dan sangat menentukan keberhasilan mereka di sekolah. Iya, karena kemampuan kognitif itu kan diibaratinnya kan kayak pengetahuan kan. Nah, kalau misalnya peserta didik punya pengetahuan yang indah, yang banyak, wawasan yang luas, ya otomatis kemampuan kognitifnya
juga bagus kan, apalagi dari sekolah kan juga pasti kan diajarinnya kan banyak, dikasih pengetahuan, ilmu pengetahuannya kan banyak, dan juga dihasilkan dari kegiatan sehari-hari. Tetap ada apa? Iya, semua itu ada, semua gedung. Keterampilan berpikir haruslah dari latihan. Nah, kita tuh harus sering-sering latihan. Supaya keterampilan berpikir kita itu terus bertambah, wawasan kita tuh semakin luas. Harus banyak-banyak. Ini deh, kalau latihannya tuh harus banyak-banyak cari referensi dari buku, dari internet, dari manapun kan. Kalau ilmu itu kan bisa dari mana aja ya dapatnya. Nah, sering-sering dia tuh latihan, dan juga harus punya kesadaran. Nah, ketika seseorang telah berada dalam kondisi yang bebas. Nah, ada yang nanya nih, Mayang. Halo Mayang, selamat malam. Harus semangat ya, nih ya. Mayang nanya contoh keterampilan berpikir apa Kak? Jadi gini loh, contohnya kayak misalnya kita punya masalah. Punya suatu masalah. Nah, kita otomatis kalau kita punya masalah, masa kita diem aja sih? Kan enggak ya, pasti kan kita kayak nyari jalan keluar gitu kan, buat gimana sih biar masalah ini kelar. Nah, otomatis kan kita harus nyari jalan keluar. Nah, otomatis kan mau nggak mau otak kita jalan dong, otak kita jadi berpikir. Nah, kayak gitu sih contoh keterampilan berpikir. Gitu deh. Nah, itu jawabannya itu ya, udah aku ketik. Kan suaranya kan agak ini kan. Nah, terus tadi kita di mana? Oh, di sini. Maka adanya ide yang baru akan dapat diterima dan dibuka. Dengan menerima ide yang baru atau membuka pola berpikir baru, maka berpikir lateral telah dilatih. Nah, teman-teman, makanya kita itu harus sering-sering membuka pola pikir kita dan menerima ide-ide yang baru ya, supaya berpikir lateral terus terlatih. Harus mau juga dikasih masukan sama orang lain. Pokoknya kalau misalnya kita dapat masalah atau gimana tuh kayak nggak langsung kayak nanganin tuh kayak gini enggak lah, harus dipikirin secara matang-matang, harus pakai yang benar-benar juga kan. Jadi berpikir lateral itu sebenarnya sangat penting. Nah, selanjutnya ada lateral versus vertical thinking. Di sini ada perbedaan antara lateral thinking versus vertical thinking. Kalau lateral thinking itu memilih. Nah, kalau vertical thinking itu perubahan. Kalau lateral thinking itu mencari apa yang benar, kalau vertical thinking itu mencari apa yang berbeda. Nah, kalau lateral thinking itu satu hal harus diikuti langsung dari yang lain. Nah, kalau vertical thinking itu membuat lompatan yang disengaja. Kalau lateral thinking itu berkonsentrasi pada relevansi, dan kalau vertical thinking itu menyambut intrusi kesempatan. Kalau lateral thinking itu bergerak ke arah yang paling mungkin. Nah, kalau vertical thinking itu mengeksplorasi arah yang paling nggak mungkin. Kan ada yang nanya tuh, contoh nyata perbedaan lateral dan vertical thinking itu apa? Nah, gini. Sekarang gini, kalau lateral thinking itu kan dia tuh sifatnya tuh kayak udah, kalau misalnya dia bilang A, ya A. Kalau dia bilang iya A, ya A, udah ngerasa benar ya udah benar. Orang nggak bakal ada yang bisa ngeganggu gugat gitu kan. Nah, kalau misalnya vertical thinking itu sifatnya fleksibel. Jadi dia tuh mau dengerin pendapat orang lain. Jadi mau ngasih masukan gitu, udahnya gitu nggak kepo. Itu
contoh dari vertical thinking. Ya tadi yang saya bilang, vertical thinking itu sifatnya fleksibel. Jadi mau dengerin pendapat orang lain, kayak misalnya kita dapat masalah. Terus kalau nggak kita kayak lagi pemilihan apa gitu ya. Misalnya pemilihan gubernur. Nah, kan kalau ada kan orang kalau misalnya pemilihan gubernur itu kayak enggak, gubernur gue tuh gini punya pendapat lah masing-masing. Nah tapi ada juga yang emang iya ya ini gubernur tuh kayak gini jadi tuh kayak ada yang gimana ya, kalau vertikal lebih ya udah masih terhadap pemilihan masing-masing. Kalau lateral maunya diikuti. Kalau lateral tuh ibaratnya kalau egois nggak egois juga sih, cuma ya gimana ya, kalau dia udah ngerasa bener ya udah, itu omongan gue tuh ya udah bener, udah lu nggak bisa ganggu gugat lagi gitu loh. Iya, ganti slide ya, tadi kan ada yang nanya jadi aku terusin. Selanjutnya, kapan kita perlu lateral thinking? Nah ini mantap, kita perlu lateral thinking. Nah cakep nih, kapan ya teman-teman? Yang pertama, saat kita kehabisan ide dan sering mengatakan jalan terakhir. Selalu banyak jalan dan pilihan, nggak pernah ada jalan terakhir. Nah, itu lateral thinking. Nah, yang kedua, saat diskusi atau brainstorming kita nggak menemukan solusi yang memuaskan. Tuh, lateral thinking tuh sangat dibutuhkan. Karena kan kalau diskusi kan kadang ada yang debat tuh, ada yang ini ngerasa benar, ini itu sampai nggak habis-habis. Nah lateral thinking tuh bisa tuh memecahkan masalah. Ya dia lebih ke fleksibel kan. 3. Saat staf kita terdiam 1000 bahasa saat menghadapi banyak persoalan atau saat merumuskan visi masa depan, itu lateral thinking yang perlu. Ada yang nanya nih, apa PLS itu diperlukan lateral thinking? Iya, PLS perlulah lateral thinking. Terus kalau misalnya itu ada yang nanya lagi, Mayang, lateral thinking itu egois dong kak karena nggak mau dengerin pendapat orang. Sebenarnya kalau dibilang egois juga enggak, soalnya kan gimana ya, berpikir lateral itu kan kayak mencari solusi terbaik. Cuma ya gitu, kalau misalnya dia udah bilang ini benar, dia udah nggak mau nyari opsi-opsi lain lagi. Nggak egois juga sih, tapi dia nyari opsinya juga opsi yang paling benar. Tapi kalau misalnya ada yang bilang enggak tahu ini tuh gini ya dia nggak mau dengar gitu. Ngerti nggak sih? Belibet banget ya, saya juga pusing ngomongnya. Pokoknya gitu, cuma nggak egois, cuma emang lateral thinking tuh udah cukup gitu. Kalau misalnya gue bilang A ya A, udah nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Selanjutnya, saat Anda tidak puas dengan situasi rutinitas dan ingin mencari sesuatu yang baru. Nah, ini juga nih lateral thinking cocok banget nih buat kita yang kadang suka nggak puas dan pengen cari sesuatu yang baru. Nih ada yang nanya, Mayang, halo Mayang. Katanya bagaimana caranya agar kita selalu puas untuk rutinitas ya? Kita cari sesuatu yang baru di rutinitas itu biar kita nggak bosen. Suasana yang baru yang bikin kita tuh yang nggak bosen, jadi nggak monoton, nggak gitu-gitu aja. Itu sebenarnya. Denti, apa perbedaan lateral thinking dengan vertical thinking? Suka nih saya pertanyaannya, membeda-bedakan. Nih, kalau misalnya vertical thinking bersifat memilih opsi yang paling benar. Kalau misalnya lateral bersifat menghasilkan banyak opsi atau alternatif. Nah, kalau misalnya vertikal itu menuntut selalu benar. Oh, iya benar-benar. Berarti tadi saya salah ngomong, apa kebalik tuh yang saya bilang vertikal atau lateral thinking. Sebenarnya tuh yang menganggap opsi paling benar itu vertikal. Maaf ya teman-teman, typo dari tadi saya ngomongnya. Nah, terus kalau misalnya lateral thinking tuh malah nyari alternatif, teman-teman. Maaf ya teman-teman, dari tadi saya salah ngomong.
Jadi tuh yang merasa opsi paling benar tuh sebenarnya vertical thinking, bukan lateral thinking. Kalau lateral thinking tuh bersifat menghasilkan banyak opsi atau alternatif. Terus kalau misalnya vertikal menuntut selalu benar, kalau lateral thinking menuntut kekayaan alternatif. Ya gitu, berarti kalau lateral thinking tuh mau terus nyari opsi, banyak-banyak alternatif, kan namanya juga mencari ide-ide gitu kan. Maaf ya teman-teman, saya dari tadi salah ngomong. Kebalik berarti ya. Tapi bukan berarti salah, cuman kebalik. Terus Cynthia, kenapa lateral thinking bisa menumbuhkan kreativitas dan inovasi? Karena kreativitas itu berpikir dan bertindak yang berbeda dari kebanyakan orang, alias unik, alias hal-hal yang orang-orang yang itu nggak, yang orang-orang lain nggak suka lakuin, nah dia lakuin. Itu orang-orang yang kreatif kan. Nah, kreativitas itu diperlukan supaya kita mampu bersaing dan keluar sebagai pemenangnya. Jadi tuh kayak kita tuh nggak gitu-gitu aja, nggak monoton, nggak yang pokoknya cari inovasi baru. Nah, lateral thinking tuh bisa tuh menumbuhkan kreativitas dan inovasi dan menciptakan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, lateral thinking sangat berpengaruh terhadap menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Nah, iya gitu. Jadi sangat penting ya lateral thinking tuh sama untuk buat menumbuhkan kreativitas sama inovasi. Karena kalau misalnya kan ada tuh ya kadang orang-orang kreativitasnya tuh udah tinggi, punya kreativitasnya tuh tinggi, cuma tuh kadang kayak suka ragu, emang iya apa gue tuh gini. Nah, harus tuh keluar dari zona nyamannya, harus keluar dari zona yang supaya dia tuh bisa maju, dia tuh bisa jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, bisa jadi orang yang bermanfaat, bisa dapat hal-hal baru juga. Ada kan tuh yang kayak gitu. Makanya lateral thinking tuh bisa numbuhin rasa inovasi, menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Demi apapun lucu banget pada tidur. Nah, itu kayak gitu tuh lateral thinking tuh. Nah, ada yang mau nanya lagi nggak teman-teman? Nih, tapi tadi lu mau lihat gak sih nih? Demi apa lucu kan? Ini apaan? Dawogi. Demi apa dari tadi? Ada yang mau nanya lagi gak teman-teman? Emang harus pakai kerudung ya? Enggak sih. Ada yang mau nanya lagi nggak teman-teman? Ayo dibuka sesi pertanyaan. Ya udah, pokoknya pokoknya intinya lateral thinking tuh penting ya buat kita tuh. Kan kita kan sebagai orang awam tuh kan kadang apa sih lateral thinking tuh? Apa sih gunanya tuh? Apa bisa membuat kreativitas kita keluar, inovasi kita keluar. Juga kayak bentuk anjir. Wah, udah malam nih, udah pada ngantuk ya kalian ya. Sama nih, saya juga ngantuk. Kayak gini Udah mau jam 3. Dikasih dosennya gak? Ayo semangat. Lagi tidur begini juga? Ya habis. Ini gue ngomong apaan lagi ya? Semangat. Ayo dong teman-teman, semangat dong. Besok deadline loh, harus ingat deadline. Jangan pada molor. Saya juga ngantuk. Tuh udah bunyi kan alarmnya kan? Udah, kalau gitu saya yang nanya ya sama kalian ya, saya mau tahu. Nih, saya tanya kalian, tolong dijelasin ya, Dianti, Cynthia, tolong dijelaskan. Karena yang lain sudah terkapar. Saya bingung mau nanya sama siapa lagi. Sama Mayang, hello. Saya mau bertanya nih. Bisa tolong jelasin nggak sih berpikir lateral tuh apa yang tadi udah saya jelasin tuh? Berpikir
lateral itu apa sih menurut kalian? Berpikir lateral itu apa sih menurut kalian? Coba Cynthia, jawabannya mana Cynthia? Streaming ya. Cynthia, coba Kan? Gue jadi bingung. tulis berpikir lateral itu apa sih menurut kalian? Mayang, menurut Mayang apa Mayang? Taruh streaming mulu kalah kali. Dong, Taruh. Cigu mau tahu nih jawaban dari kalian. Berpikir lateral itu apa sih menurut kalian? Kan dari tadi kan saya udah ngejelasin tuh berpikir lateral tuh ini. Nah, saya mau tahu kalau menurut kalian tuh berpikir lateral itu tuh apa? BTW dari tadi saya ngomong itu terbalik ya. Pokoknya yang tadi saya maksud itu yang mencari alternatif itu berpikir lateral, bukan vertical thinking. Vertical thinking itu malah sebaliknya, malah yang nggak mau nyari opsi. Tadi saya ngomongnya salah. Dari tadi saya juga kebalik, pantesan saya bingung. Maafin ya teman-teman. Bukan gue kan tapi masalahnya. Maafin ya teman-teman. Ya. Namanya kita kan sama-sama lagi belajar. Jadi ya udah. Ih Cynthia dari tadi ngapain aja? Asli kasihan banget. Saya kan dari tadi udah ngejelasin, bisa tolong jelaskan lagi. Kamu udah ngaku, saya kan mau tahu dari kamu. Lu aku mau tanya nih. Jelaskan, ayo. Jelaskan. Berpikir lateral itu apa menurut kalian? Berpikir lateral itu apa sih menurut kalian? Cynthia, ayo apa Cynthia? Cynthia kan udah makan, udah kenyang. Ayo jelaskan dong. Ayo, apa? Saya tunggu jawabannya. Menurut Dianti, menurut saya berpikir lateral itu bersifat monoton karena ya gitu-gitu aja dan bersifat egois kaku. Salah, tadi kan aku bilang itu vertical thinking, bukan lateral thinking. Kalau lateral thinking itu, Oh iya. kamu terbalik. Emang tadi saya juga agak terkecoh sih, maaf ya. Gimana sih ya saya ya, maaf banget. Pokoknya itu yang monoton, itu aja, itu tuh vertikal. Ya, betul, itu vertikal. Kalau lateral thinking mau Bahasanya mencari opsi yang baru. Iya gitu aja. Ya. Nah, kalau lateral thinking kan nyari cara berpikirnya berusaha mencari solusi buat masalah supaya masalah itu terselesaikan, supaya masalah itu ketahuan jalan keluarnya. Nah, makanya sekarang tuh kalau misalnya kita punya kayak kita galau diputusin pacar, coba pakai cara berpikir lateral, kali aja bisa. Kali aja tuh nggak langsung aku pengen putus sama dia gini ya kan, bisa dibicarain, bisa diomongin baik-baik, bisa dipikirin dulu, tapi kan tuh cowok gini kali aja bisa kepake sama berpikir lateral gitu. Ayo yang lain mana nih? Mayang tidur ya? Saya nggak ada. Kok nggak ada yang mau nanya sih? Ayo dong teman-teman nanya. Cynthia, Beneran nggak sih suara gue? halo Cynthia. Agak ya. Ngadek lagi. Halo. Nah ya udah, tadi kan saya juga ngejelasin tuh. Tadi kan saya nanya. Nah saya ini lagi ya, saya ulang lagi. Berpikir lateral adalah cara berpikir yang berusaha mencari solusi untuk masalah terselesaikan melalui metode yang tidak umum atau cara yang biasanya akan
diabaikan oleh pemikiran logis. Jadi tuh pemikiran-pemikiran yang kita nggak sangka-sangka kalau kita pakai berpikir lateral itu kita bisa pakai pemikiran yang kayak nggak disangka-sangka sama orang. Iya, yang nggak disangka-sangka sama orang. Pokoknya yang pakai pemikiran logis tuh yang kayak apa sih gitu kan. Padahal tuh sebenarnya tuh solusinya tuh baik, solusinya tuh benar. Tapi karena orang mungkin juga jarang kan tahu berpikir lateral itu apa, jadi tuh kayak apa-apa tuh maunya berpikir logis, padahal kan ada berpikir lateral, ada berpikir yang mencari opsi-opsi baru, bahkan bisa numbuhin inovasi kita kan, bahkan bisa menumbuhkan inovasi, kreativitas, apalagi kalau udah punya kreativitas digabungin sama berpikir lateral, udah jadi tuh kayak siapa tuh yang punya Apple, siapa yang punya Apple? Steve Jobs. Ya, Steve Jobs. Pinter tuh, nanti bakal jadi orang sukses. Jenius. Bakal jadi orang jenius, insya Allah, amin. Terus ada lagi nih, misalnya apa ya? Kayak kan suka ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih kita tuh nggak kreatif, Kak? Kalau misalnya kita berpikir sama bertindak sesuai pengetahuan. Nah gitu kan, suka ada pertanyaan, misalnya nanya. Iya, saya bikin pertanyaan aja sendiri. Yang lain udah nggak pada tahu kemana. Nah, karena pengetahuan kita terbatas, tentu pikiran dan tindakan kita pun akan itu aja. Pada akhirnya nasib kehidupan kita pun ya akan gitu-gitu aja, akan monoton, karena nggak mau terbesit buat berinovasi, nggak mau terbesit buat hidup gue tuh harus lebih baik dari sebelumnya, nggak mau. Oleh karena itu, untuk menghasilkan terobosan yang baru, kita harus keluar dari pikiran kita, out of the box, untuk berimajinasi seluas angkasa. Imajinasi inilah yang akan melahirkan kreativitas dan inovasi untuk sebuah terobosan baru. Nah, makanya kalau misalnya kita ngerasa kita tuh nggak kreatif, kita tuh ini tuh nggak kreatif gini-gini ya, karena ya kita nggak kreatif ya karena kita emang nggak mau keluar dari zona nyaman kita, maunya kayak gitu-gitu aja. Harusnya tuh cari ide yang baru, gagasan yang baru, supaya hidup kita tuh berubah. Ngomongnya pengen punya uang banyak, pengen punya pekerjaan enak, tapi maunya kayak gitu-gitu aja ya kan, nggak bisa dong. Kita juga harus berinovasi, harus punya kreativitas. Kreativitas itu sangat penting loh, sangat tinggi loh itu loh. Sangat penting, sangat dibutuhkan itu. Kreatif. Betul, kalau orang pintar juga belum tentu kreatif. Orang yang dibikin tuh orang kreatif. Orang kreatif tuh bisa kaya. Orang kreatif itu bisa ngelakuin apa aja deh, bisa punya uang banyak. Kayak youtuber kan ini kan orang-orang kreatif kan, malah jadi bisa dikenal sama orang banyak, udahnya dikenal orang banyak, punya uang banyak, karena apa? Karena dia mau mencoba hal-hal baru, dia tuh nggak takut buat nggak takut buat nyoba hal-hal yang orang lain tuh nggak bisa. Jadi dia tuh kayak, gue tuh harus ini, gue tuh bisa, gue tuh harus berubah, gue tuh harus keluar dari zona nyaman gue nggak bisa lah tidur aja di depan TV. Sedangkan orang-orang yang lain tuh lagi di mall belanja lah, kan otomatis kan dia harus ini dong, harus punya terobosan. Gue harus ngapain ya supaya gue punya uang banyak, gue harus ngapain ya supaya gue jadi orang sukses. Oh iya, gue bisa jadi YouTuber, tinggal gue bikin video, gue edit, bisa deh jadi jadi uang kan. Kalau masuk YouTube tuh bisa jadi uang. Seperti saya, habis ini mau saya masukin YouTube, siapa tahu saya dapat uang. Itu makanya sebenarnya tuh kreatif tuh sebenarnya mudah, cuma karena kitanya aja yang masih takut buat nyoba, masih takut buat kayaknya enggak deh, ini tuh enggak deh, enggak bisa deh, ini tuh banyakan AIUEO-nya. Kebanyakan orang-orang kerjanya jadi pesuruh ya karena kayak gitu, karena nggak mau nyoba hal-hal yang baru. Itu teman-teman. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Kayaknya ini slide terakhir deh. Kan benar udah penutup kan. Nah, ternyata kita udah sampai slide terakhir teman-teman.
Penutupnya atau kesimpulannya, berpikir lateral ditandai dengan adanya perpindahan pola berpikir dari pola berpikir yang terduga atau yang selaras menuju kepada ide yang tidak terduga. Nah, berarti selama ini kita kan kurang tahu tuh berpikir lateral itu apa. Nah, berarti pas udah tahu informasi ini, tahu dong jadinya kalau misalnya berpikir lateral tuh, oh ternyata berpikir lateral tuh bisa ya ngubah kita tuh jadi orang yang kreatif, jadi orang yang jadi punya inovasi gitu kan, karena berpikir lateral tuh yang tadinya mikirnya cuman ini itu jadi bisa kayak idenya tuh seluas angkasa gitu loh, jadi bisa panjang, bisa luas. Oh iya, saya mau nanya lagi nih, Dianti, saya mau nanya sama Dianti. Iya. Dianti, dulu. Nanya apa nih? Dianti, I ask you. Oh, nanya gue. Saya mau bertanya ya, mau bertanya lagi nih, kan tadi udah penutup. Cuman nih kayak masih ada waktunya, masih ada waktu lagi nih teman-teman. Jadi kita nanya ya sedikit-sedikit. Contoh sudah terciptanya kreativitas di dalam diri. Contohnya tuh gimana? Coba saya mau tahu jawaban Dianti. Sumpah yang lain pada kemana? Cikgu sendirian. Tunggu jawaban dari Dianti ya teman-teman. Yang lain kok pada nggak mau nanya sama saya sih, pada diemin saya kan mau ditanya teman-teman. Menurut Dianti apa tuh? Berani mengusulkan ide-ide baru sekalipun itu ide yang gila, tapi tetap untuk kemajuan. Maksudnya masih dalam konteks positif ya Cikgu. Ya betul. Seperti contohnya tadi YouTube yang tadi saya bilang kan. Kan orang, iya, kan di YouTube kan orang suka aneh-aneh ya, suka apa namanya challenge apa gitu kan, tapi viewersnya bisa 1 juta ya karena dia tuh dia tuh punya kreativitas yang sangat tinggi. Jadi itu pokoknya bagi kalian yang kreativitasnya kurang, ingat aja kalau misalnya ada, pakai aja cara berpikir lateral. Saya juga kreativitas saya nggak tinggi-tinggi banget sih, makanya pas saya dapat materi berpikir lateral saya jadi ngerti, oh kreativitas tuh kayak gitu ya, bisa digali. Maksudnya emang selama ini bisa digali, cuma kan ada orang yang apa namanya udah kreativitas tapi takut kan buat ininya dia, buat kemajuannya dia. Jadi ya udah, kreativitasnya udah di dalam kamar aja, nggak mau keluar. Harusnya kan keluar, kasih tahu ke teman-temannya gitu kali aja, kan bisa gitu. BTW by the way saya mau minta maaf banget, dari tadi saya ngomong kebalik, lateral thinking sama vertical thinking. Sekali lagi saya jelasin ya, kalau lateral thinking itu yang mencari jalan keluar, yang mencari yang nyari jalan keluar tapi milih banyak opsi atau alternatif. Nah, kalau vertical thinking itu bersifat memilih opsi yang paling benar. Jadi tuh yang dari tadi saya omongin itu bukan salah, kebalik. Saya kebalik, maaf banget. Nah, pokoknya gitu. Jadi tuh vertical thinking tuh bersifat memilih opsi yang paling benar, menuntut selalu benar, menghentikan pencarian hanya sampai menemukan solusi. Ya kalau udah dapat solusi yang ini, ya udah nggak usah dengerin solusi orang. Udahlah solusinya ini aja gitu kan. Nah, hanya bergerak sesuai arahan. Nah, kalau lateral thinkingnya malah bersifat menghasilkan banyak opsi alternatif. Jadi kalau misalnya kita nih kurang kurang ide atau gimana, kurang pemecahan masalahnya kurang, pakai aja lateral thinking. Nanti kan jadi ditemuin tuh solusi-solusinya. Pasti kan banyak tuh nemuin solusi-solusi. Terus menuntut kekayaan alternatif, pokoknya apa aja sama dia dijadiin alternatif. Pokoknya
sampai ide-ide itu muncul seluas angkasa, sampai pokoknya sampai banyak banget. Kalau lateral thinking tuh kayak gitu. Terus mencari alternatif dari opsi yang ada. Terus mencari alternatif dari opsi yang ada, ya gitu kayak tadi yang saya bilang. Terus tetap melakukan pencarian meskipun udah telah menemukan solusi. Pokoknya dia tuh terus nyari solusi yang benar-benar paling benar. Udah ngerasa nih ini udah benar, udah terus cari aja terus sampai benar, sampai benar-benar udah ngeklik. Itu teman-teman sedikit bahasan tentang berpikir lateral dari saya. Mohon maaf sekali lagi dari tadi saya ngomong kebalik, vertical thinking sama lateral thinking. Oke, tadi saya udah jelasin ya kalau misalnya lateral thinkingnya tuh iya, pokoknya saya tadi udah ngomong kan, lateral thinking tuh yang nyari opsi banyak, kalau vertical thinking tuh yang monoton, yang gitu-gitu aja, yang kalau misalnya udah punya opsi ya udah itu yang paling benar gitu loh. Nah, maaf ya teman-teman kalau misalnya tadi saya kebalik. Dah segitu aja paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat empower, semangat berjuang, sampai pagi.